Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di channelku. Ima Hermawati. Kali ini aku dan suamiku ingin sharing mengenai kenapa kita menikah muda. Jadi ini tuh request dari sahabat sekaligus saudara aku, namanya Eva Nulia Susanti, di komenan berkomentar, bikin konten alasan menikah muda dong. Nah, jadi kami sekarang mau membuat kontennya. Jadi mau tahu kelanjutannya seperti apa? Apa ya? Stay tune dan jangan di skip, awas. Oke, jadi kita langsung saja. Alasan kita berdua menikah muda itu dari siapa dulu? Dari istriku dulu kayaknya. Nah, alasan aku menikah muda itu karena memang sudah ada jodohnya ya, sudah takdirnya untuk menikah muda. Dan juga memang dari keluar SMA itu aku berniat untuk langsung menikah saja gitu. Jadi udah ada rencana gitu. Iya, jadi walaupun sambil kuliah, sambil kerja, tapi ingin tetap menikah gitu. Karena ya Kebetulan saya juga kan waktu itu disuruh ke rumahnya, dan alhamdulillah niat saya juga itu buat nikah muda. Jadi sesuai sama tujuan istri aku, jadi kita alhamdulillah menikah di usia muda. jadi karena memang sudah ada jodohnya juga, dan emang sudah niat menikah muda, begitu pun AA juga aku. Kalau sebenarnya sih saya ada beberapa faktor yang membuat saya menikah muda. Yang pertama itu saya pengen mandiri. Yang kedua itu pengen bahagiain orang tua. Yang ketiga itu pengen, istilahnya gimana ya, bukan kaya sih, tapi hidup sesuai keinginan gitu. Jadi apa yang diinginkan itu tercapai kalau udah nikah, Ya. katanya. Dan sekarang bagaimana terbukti? Sekarang alhamdulillah udah punya konter, punya istri sama yang pasti. Enak sih nikah muda itu. Iya, jadi di balik itu juga pasti ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi selain keinginan menikah muda. Kalau AA kan itu ya. Kalau aku faktor yang lain itu karena aku orang tua kan sudah, jadi usianya tidak muda lagi gitu. Jadi tidak ingin membebani orang tua terus. Jadi bagaimana caranya ya, dengan cara menikah seperti itu. Agar gak nyusahin ya nantinya, biar gak nyusahin. Nah, balik lagi ke cerita tadi. Jadi tadi itu kan aku bilang ingin menikah setelah lulus SMA, tapi kan aku hanya bisa berencana gitu. Pas lulus SMA itu belum ada yang cocok gitu. Jadi selalu ragu gitu. Nah, setelah itu pas 3 tahun setelah SMA ketemu AA tahun berapa? 2019 awal. Berarti ya 3 tahun setelah lulus SMA baru ketemu AA gitu. Jadi kita itu mau cerita tentang bagaimana kita bertemu ya, tapi di sudut pandang aku ya, sudut pandang aku. Boleh. Nah, jadi tiba-tiba gitu ya, ada yang inbox aku di Facebook gitu. Inbox apa waktu itu? Malam-malam ya. Assalamualaikum. Ini temennya teman aku, iya. Soalnya jadi teman A itu adalah teman aku, sahabat aku dari kecil gitu. Sering nyeritain sih dulu juga, cuman gak itu aku gitu. Jadi kenapa A dulu nge-inbox? Kenapa A dulu nge-inbox ya, gitu kan? Pertanyaannya. Kenapa dulu nge-inbox? Karena awalnya sih pengen kenal dulu, karena katanya yang teman aku ceritain itu bahwa yang istri saya ini mirip sama saya. Ya, jadi teman kita ya.
nyeritain sebelum kita kenal ada orang yang mirip aku gitu, nyerita ke aku, Kita dan itu punya cerita, kesamaan. iya, cerita ke A juga ada orang yang mirip dengan A gitu. Dan alhamdulillah setelah inbox itu kita semakin dekat sampai akhirnya kita ngerencanain buat ke jenjang yang lebih serius lagi, yaitu untuk menikah. Jadi kita itu ketemu bulan Maret 2019. Nah, terus langsung lamaran bulan April. Iya, bulan Karena April. memang itu asli gak pernah ketemu sebelumnya. Terus nge-inbox langsung, jadi Iya. ketemu itu di rumah aku ya. Iya. Jadi langsung pas AA ngechat, terus aku langsung minta ya udah kalau misalnya serius datang aja ke rumah gitu. Soalnya memang kalau gak serius gitu, Dan akunya juga ngerasa cocok sih iya. sebelumnya. Jadi kenapa harus ditunda-tunda gitu? Kalau memang serius ya datang aja ke rumah gitu. Dan AA datang ke rumah, langsung bilang ya sama abah bapak aku, Sama mertua aku. jadi bilang mau serius. Abah juga di situ kaget karena maksudnya ini siapa gitu, laki-laki baru datang ke rumah terus langsung bilang mau serius. Jadi aneh, orang aku gak pernah nyeritain dari awal gitu, tapi tiba-tiba ada laki-laki datang minta serius gitu. Nah, habis lamaran itu April kan ya? ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, berarti 3 bulan ya. Akhirnya 3 bulan setelah lamaran kita menikah. Tanggal 7 ya. Tanggal 8 ya Allah, 8. lupa. Kecepatan. Tanggal 8 Juli, 8 Juli. kita menikah. Nah, dan sekarang kita menikah udah berapa tahun? Belum. Berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan. Terus kita kan sudah 9 bulan menikah, pasti apa sih yang kita rasain setelah menikah gitu? Apa bedanya antara sebelum menikah dan sesudah menikah? Mungkin di antara teman-teman ada yang penasaran gitu ya, rasanya gimana menikah muda itu. Nanti mau kita ceritain berdua. Jadi rasanya menikah muda itu. Sukanya dulu ya. Oh, sukanya. Dulu. Dulu. Jadi sukanya itu gimana ya? Kalau sebelum nikah nih ya, aku itu orangnya gak tepat waktu. Karena udah nikah, alhamdulillah suka ada yang ngingetin kalau misalnya ini itu dia ngingetin. Nah ya, satu lagi, kalau udah nikah itu ya, kita itu ada yang ngurusin. Kalau dulu kan orang tua cuma ngurusinnya itu nyuruh, kalau ini enggak, ini ada nyuruhnya, cuman selain nyuruh juga dia nyediain gitu. Ngerti kan? Udah itu apalagi? aja sih kayaknya. Nah, kalau aku sukanya sih sebenarnya banyak dan tidak bisa diungkapkan satu-satu. Banyak sih sebenarnya, cuman itu yang intinya. Kalau aku ya sukanya sekarang kan jadi maksudnya sukanya menikah muda itu, jadi aku itu jadi ada sandaran. Jadi setiap duka masalah. aku ya ada masalah, aku bisa ceritakan ke pasangan aku. Terus kalau wanita itu kan kemana-mana, misalkan sekarang ada yang nganterin, terus bisa sharing apapun dengan suami aku, karena aku tuh gak gampang nyaman ke orang-orang gitu, jadi susah banget buat terbuka. Tapi ini kan suami istri jadi bisa terbuka gitu, jadi apa-apa bisa dilakukan berdua. Yang dulunya aku kerjakan sendiri sekarang bisa dilakukan berdua gitu. Terus apalagi banyak sih sebenarnya, Nggak bisa disebutin. pokoknya Nikmat. Nah itu rekomendasi buat kalian. Jadi kalau misalnya udah mampu menikah, ya menikah saja gitu ya. Jangan ragu, maksudnya kalau udah yakin gitu kayak kita kan, walaupun nggak kita pernah belum kenal pernah sebelumnya. sebelumnya, kita kenal Maret, lamaran April, dan nikah Juli gitu. Tapi jangan ragu, karena kalau sudah diberi keyakinan untuk menikah, kenapa harus tidak menikah gitu? Karena memang banyak keuntungannya kalau menikah itu. Nah seperti itu guys. Nah kalau dukanya itu, aku sih ngerasa kayak gini ya kalau udah nikah itu ya.
Kalau misalnya tanggal tua nih kan, aku ini pekerja nih ya. Tanggal tua kan otomatis kan biaya hidup itu ditanggung aku sama istri aku berdua aja. Jadi nggak ada bantuan dari siapapun. Apalagi kita kan udah pisah rumah gitu. Iya. Dukanya itu kalau tanggal tua kan uang tinggal dikit. Sementara biaya hidup harus terus iya harus terus terpenuhi. Sama apa lagi ya, mungkin sedikit sih kalau dukanya, lebih banyak sukanya. Nah kalau untuk perihal keuangan seperti itu udah bisa sebenarnya ya. Kalau misalnya untuk harus mengatur uang seperti itu. Nah kalau aku sih lebih ke mental gitu, maksudnya kalau menikah itu kan perlu mental yang baik gitu. Jadi kalau namanya berumah tangga itu kan tidak ada sekolahnya gitu kan, tidak ada sekolah rumah tangga gitu. Jadi memang harus benar-benar kita sudah siap untuk menikah, baru kita menikah. Karena kebetulan aku egonya tinggi ya, tapi untung AA sabar gitu. Aku kan orangnya egois sekali, sangat-sangat egois gitu. Jadi kalian harus mempertimbangkan dengan siapa kalian akan menikah, karena kalau sifat Sampai kalian salah seperti seperti aku gitu, akan susah sekali ketika keduanya, aku egois dia egois, kemungkinan pernikahan Gak bakal lama. iya tidak akan bertahan lama. Jadi harus ada yang ngalah salah seorang. Kan kita ini adalah dua kepala gitu, jadi disatukan. Jadi kadang suka ada salah paham atau berbeda pendapat gitu. Nah itu yang susah, aku juga yang gak mau ngalah gitu. Jadi di situ sih di mental harus benar-benar kalau sudah menikah itu dukanya. Itu Mungkin itu. Jadi gitu guys, sharing-sharing kita soal menikah muda. jadi itu sedikit sharing, sebenarnya banyak ya Iya, apa yang ingin kita ceritakan. Tapi gak tahu ya, aku kalau misalnya ngonten bareng AA itu suka grogi. Jadi kadang di kepalaku udah mau ungkapin ini tapi gak jadi gitu. Gak tahu kenapa, kalau sendiri mah biasa aja, kalau sama AA suka grogi gitu. Ya makanya Jadi nggak sering sama saya. Kalau paling kalau ada konten-konten tertentu baru sama saya. Tapi biasanya sendiri sih. Jadi harap dimaklum kalau ngaco karena emang masih grogi. Iya. Jadi gimana menurut kalian tentang menikah muda ya? Iya. Bagaimana tentang menikah Boleh muda? komen di bawah ya. Terus Mungkin- ya misalkan mau ngasih saran atau Nah. ngasih kita tantangan atau apa, mungkin konten selanjutnya apa gitu bareng AA atau mungkin sendiri atau bagaimana. Jadi kalian bisa komentar di bawah. Iya. Sharing kita mungkin segitu aja ya. Semoga apa yang kita ceritain ini bermanfaat buat kalian dan bisa menentukan arah selanjutnya hubungan kalian sama pasangan kalian. Kalau bisa jangan pacaran-pacaran langsung menikah. Iya. Ya, mungkin hanya itu saja. Jangan lupa apa yang Like komen and subscribe. dan nyalakan notification-nya. Juga silahkan share ke media sosial kalian supaya channel kita makin berkembang dan kita juga Semakin semangat buat bikin ngonten videonya ya. Iya. Selamat bertemu di video selanjutnya. Bye bye.